mulakan dengan this story about satu negara, Venezuela. Oke, negara Venezuela. Siapa yang pernah pergi Venezuela? Ada pergi Venezuela? Ya, ya. Salah satu negara di negara Amerika Latin. Dan negara Venezuela ini satu ketika dulu merupakan salah satu negara yang kaya. Dan kekayaannya bukan karena ekonomi mereka yang berkembang, bukan juga karena mereka punya size yang besar, tidak. Tapi negara Venezuela ini satu ketika dulu adalah satu antara negara yang kaya karena apa? Sumber minyak mereka. Oke, ya. Dan sangat jarang kita dengar mengenai apa minyak daripada negara Amerika Latin. Of course memang ada. Nah, kita di Asia diberkati Tuhan, di Sabah, Sarawak ada minyak, ya, di sebelah Kelantan, Terengganu pun ada minyak. Ya, so negara Venezuela pada tahun 70-an 80-an mereka terkenal dengan kekayaan mereka dan sangat diberkati lah, oke? Karena sumber semula jadi yang didapati itu mengubah negara mereka, mengubah rakyat mereka. Banyak orang kaya pada waktu itu. Namun sesuatu yang terjadi pada awal tahun 90-an, sesuatu yang terjadi, sumber minyak mereka habis. Oke, sumber minyak mereka habis. Kerajaan gagal menggunakan kekayaan yang mereka dapat itu untuk invest dalam hal-hal yang lain. Ya, semuanya fokus kepada minyak sahaja gitu. Dan ya, minyak kan boleh habis. Ya, by the way, kalau kamu tidak tahu, minyak yang ada di Sabah Sarawak pun boleh habis juga. Kan itu, ya. So, but this is what happened. Jadi mereka drop daripada negara yang thriving dalam ekonomi mereka kepada negara yang miskin. And then banyak orang yang berhijrah, orang-orang dari Venezuela berhijrah ke negara-negara yang lain. Dan menurut Bank Dunia, saya tidak tahu tahun bila mereka buat research ini, statistik ini, 80% daripada rakyat Venezuela di bawah paras kemiskinan. 80%, bukan 10-20% tahu. 80% di bawah paras kemiskinan. If you watch the documentary mengenai Venezuela ini, sampai minyak kereta yang mereka ada itu pun kan bukan yang berkualiti punya. Ya, banyak kereta rosak sebab minyak yang digunakan itu tidak berkualiti. In fact, got this one time satu driver ini kena interview. Minyak sangat susah mau didapati sehingga kalau mau isi minyak, ya ambil masa 6 hingga 8 jam tunggu turn kamu berbaris. So hard. Padahal tahun 70-an, 80-an negara ini negara yang kaya, makmur. Ya. Tetapi apa jadi? Mereka take for granted, mereka ambil mudah berkat semula jadi yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menganggap bahwa ini akan ada bersama-sama dengan kita, kita akan selalu kaya. Ya, but no. So, mungkin ada dari kamu yang bertanya, pastor kenapa tiba-tiba share pasal Venezuela ini? Kenapa minyak? Sebab kisah yang terjadi di negara Venezuela ini adalah satu kisah yang tragis. Bagaimana satu negara ya boleh menjadi miskin gara-gara mereka tidak bersiap sedia, tidak memperhatikan berkat, tidak menjaga berkat semula jadi yang mereka dapati. Ya. They lost everything sebab mereka tidak manage it well. Nah, ada satu orang ahli businessman, entrepreneur by the name of dia kata begini, Mark Aseta kata, when you take things for granted, the things you are granted get taken. Ya. I think this is, alright. Can you just change my slide pergi yang bahasa punya slide, because this is the English punya. Dalam bahasa Malaysia saya dah translate, tapi dia punya translation agak pelik begitu. Tapi here's the thing, apabila kita mengambil mudah sesuatu perkara yang diberikan kepada kita, jangan heran jika perkara tersebut dengan mudah diambil daripada kita. Ya, this is one thing yang orang-orang yang berumur 50-60 tahun ke atas akan bagi tahu kepada kamu yang muda-muda. Kamu muda-muda sekarang ini tidur tidak cukup tidak apa-apa, makan sembarangan pun tidak apa-apa. Muda bahasa masih macam ni. Tunggu sampai kamu umur 50-60, aduh ayah menyesal saya dulu. Ayah, betul. Kamu anak-anak muda ya diberikan kesehatan, right? Ya, makan sembarangan pun, kebal bani pastor, kebal begitu. Tunggu when you will see the effect bila kamu
umur sudah tua, macam kamu punya parents lah. Right? Ya, so don't take for granted berkat yang kamu berikan. Ya, kalau kamu take for granted, ambil mudah, dengan mudah juga benda itu akan diambil. Ya, dalam hal yang sama, Tuhan memberkati kita dengan melimpah. Dia memberkati kita, tanpa kita pun sadar apakah harga yang harus dibayar. You see, Tuhan Yesus memberkati kita melalui Tuhan Yesus, ya. Berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada bapa leluhur kita, Abraham, kepada Adam, kepada Nuh, kan kamu sudah dengarkan kalau memang lepaskan, itu turun ke atas kita karena melalui Yesus. Nah, bezanya dengan negara Venezuela, ya, Venezuela berkat natural mereka itu minyak itu habis, tapi berkat kita yang kita ada warisi daripada Tuhan itu tidak akan habis. Ada amin? Ya, makan berlimpah. Katakan berlimpah. Nah, Yesus memenuhi setiap tuntutan di dalam perjanjian, that covenant. Dan melalui Yesus kita dipanggil untuk menjadi berkat kepada orang lain. Now, let me recap something yang dikongsikan, okay? So, kita dalam siri khotbah kita, the 7 covenants fulfilled in Christ, 7 perjanjian yang Allah buat kepada manusia, dan ini semua dipenuhi melalui Yesus Kristus. Ya, mungkin kamu terfikir, so what, Pastor? Apalah benefit ya? Ini sangat penting. 7 covenants ini sangat penting karena apa? Ya, melalui perjanjian, don't worry about the Adamic, Noahic, ini kena daripada bahasa English. So, teman-teman saya pergi bahasa Malaysia pun tidak tahu apa nama dia. Okay, but Abraham, perjanjian Tuhan minggu lepas kita belajar perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh, dan perjanjian Tuhan dengan Abraham pada hari ini, dan pada minggu yang datang dengan Musa, perjanjian imamat, perjanjian Tuhan dengan Raja Daud, dan juga perjanjian baru. All this covenant, perjanjian ini sangat penting, harus diketahui oleh kita orang-orang percaya. Ya, sangat penting. Karena jangan kita menganggap bahwa perjanjian lama itu suatu yang, ini tidak penting, kita hanya lihat perjanjian yang baru. Ya, dalam Matius pasal 5 ayat 17, Yesus berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Ya, jadi dalam kata lain, kehadiran Yesus, kedatangan Yesus, ya, dia membuatkan kita sebagai orang-orang percaya, ya, dapat memahami apa maksud hukum yang Tuhan sampaikan di dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat dalam carta ini, oke? Kamu yang sudah ikut siri khotbah kita berapa minggu lalu kamu tahu, ya. Dalam carta ini kamu lihat bahwa setiap perjanjian Tuhan dengan Adam, Nuh, Abraham, Israel, Musa, ini semua, ya, berkait rapat. Dan it is like a stepping stone. Kita tidak boleh hanya fokus kepada apa yang berlaku dengan Adam dan Hawa. Itu saja. Tidak. Kita harus melihat bahwa setiap ini progressively Tuhan menyatakan impiannya, menyatakan isi hatinya untuk menebus umat manusia. Tuhan menyatakan hatinya, kasihnya kepada kita, maukan kita memiliki hubungan dengan dia. Dari setiap perjanjian yang kamu akan melihat, melalui Yesus Kristus, dia memenuhi setiap perjanjian-perjanjian ini. Alright, so it is important. Jangan kita menganggap bahwa kami hanya mau perjanjian baru saja. Saya suka dengan Daud punya cerita itu saja. No, you got to learn everything. Kamu tahu, kamu harus tahu. Ya, seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon dia berkata begini, tidak ada cara hidup yang lebih diberkati daripada kehidupan iman yang berdasarkan Tuhan yang memelihara janjinya. Wow. So in English, because it's originally English, there is no more blessed way of living than the life of faith based upon a covenant-keeping God. Jikalau cara hidup kita adalah berdasarkan kekuatan kita, kepandaian kita, let me tell you, that is not a blessed life. A blessed life, hidup yang diberkati adalah kita hidup berdasarkan iman kepada Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya. Manusia boleh lupa, betul atau tidak? Ya. Siapakah harapan Anda? Siapakah yang menjadi fokus Anda dalam kehidupan Anda? Ya. Tidak ada cara yang lebih diberkati daripada hidupan kita berdasarkan Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan khotbah saya satu tajuk yang semua orang suka dan orang-orang selalu katakan ini, sebagai orang Kristen kita selalu katakan ini. Kita diberkati untuk memberkati, blessed to be a blessing.
Ya kan? We are blessed to be a blessing. Diberkati untuk memberkati. Right? But let me tell you, ini memang betul kita diberkati untuk memberkati. Tapi saya beritahu dengan Anda bahwa perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya, ya, bukan hanya untuk Abraham dan keturunannya sahaja, tetapi untuk dikongsikan kepada semua orang. Dan melalui Yesus Kristus, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu juga melalui Yesus Kristus turun kepada kita. Dan Anda semua pada hari ini, jika ada Yesus dalam kehidupan Anda adalah keturunan Abraham secara spiritual, secara rohani. Dan semua berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu turun kepada Anda. Tapi tidak berhenti di sana. Berkat yang kamu terima itu harus kamu bagikan kepada orang lain. That's why diberkati untuk memberkati. Namun, bila berbicara mengenai diberkati untuk memberkati, selalunya kita berpikir mengenai apa? Mengenai keuangan lah, you see. Mengenai apa? Kalau saya ada lebih, baru saya boleh memberkati. Well, hari ini saya mau Anda beri perhatian kepada apa yang saya akan kongsikan. Karena ini akan pasti mengubah pengertian Anda mengenai statement ini, diberkati untuk memberkati. Ya. Idea ini, statement ini sebenarnya datang apabila Tuhan Yesus datang daripada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Okay? Allah membuat perjanjian dengan Abraham di mana dia berjanji untuk memberkati Abraham dalam Kejadian pasal 12. Nanti kita akan baca. Ya, bukan hanya memberkati Abraham, dia akan membuatkan Abraham dan keturunannya menjadi berkat kepada semua bangsa. Ya. Kita akan lihat bagaimana bahwa perjanjian ini, berkat yang datang melalui perjanjian ini tidak hanya dibatasi dengan berkat material, tapi berkat spiritual juga. So, mari kita lihat kali pertama Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 hingga 5. Oke, kita buka firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 hingga 5. Oke, here we go. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, ini kali pertama Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dan menyampaikan janjinya kepada Abraham. Okay? Pay attention to that. Nah, dalam Galatia pasal 3 ayat 26 hingga 29, okay? Fast forward perjanjian baru, kita begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Siapa yang percaya dan memiliki iman dalam Yesus Kristus? Angkat tangan. Kamu percaya, kamu imani bahwa dalam Yesus Kristus. Nah, kamu semua adalah anak-anak Allah. Oke, bagi tahu kalau kamu di kiri kanan. Kamu adalah anak-anak Allah. Alright. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Ayat 29, baca 1, 2, 3. Dan sekali lagi, lebih kuat. Ayat 29, 1, 2, 3. See, kalau kita menjadi milik Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham. Ingat apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, itu turun kepada kita kalau kita menjadi milik Kristus. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan untuk kami belajar daripada firman-Mu.
Dan kami tahu Bapa di surga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kami menerima berkat-berkat yang Kau sudah janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti apa maksudnya diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Katakan, amin. Kita diberkati untuk memberkati. Katakan kepada kawan kamu di kiri kanan, kita diberkati untuk memberkati. Ya, kalau yang diam-diam tidak mau tengok tuh mungkin mereka mau diberkati tuh. Kamu diberkati untuk memberkati, alright? Oke? Ya, saya tahu. Ya, jadi perjanjian Abraham ataupun the Abrahamic Covenant adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham di mana Tuhan akan memberkati Abraham, memberkati keturunan Abraham supaya melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi ini diberkati. Wow, can you imagine? Ya, untuk satu family, bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk satu family ini, mulai dari satu family. Oke, Abraham, saya akan berkati kau, dan kau dan keturunanmu akan memberkati semua bangsa yang ada di dunia ini. Ya. Dan perjanjian ini melampaui hanya keturunan secara lahir ya, maksudnya orang-orang Yahudi. Lebih daripada itu, karena apa? Kita tahu bahwa melalui Yesus Kristus, dan ayat yang kita baca, melalui Yesus Kristus, kita menjadi keturunan Abraham. Melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, fast forward, ya, bagaimana perjanjian Tuhan dengan Abraham itu dipenuhi dan bagaimana kita boleh menjadi keturunan Abraham karena Yesus adalah anak yang dijanjikan. Anak tunggal yang dijanjikan. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan dia ini ya menjadi gambaran kepada Ishak itu anak kepada Abraham yang kita akan lihat sebentar nanti. Ya, bagaimana Yesus berperan sangat penting untuk memastikan bahwa kita menerima berkat-berkat daripada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Nah, Kejadian pasal 12 kita baca tadi, kita fast forward Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal 17 bicara mengenai Allah meneguhkan, affirms his covenant with Abraham. Ya, meneguhkan perjanjian dengan Abraham. Nah, baca ayat 1 hingga 2, oke? Saya baca. Ketika Abraham berumur 99 tahun, you see, Kejadian pasal 12 umur dia 75 tahun. Dia belum lagi ada anak, 75 tahun. Oke, so kalau Abraham belum lagi ada anak, chill saja, alright? Kejadian pasal yang ke-17, 99 tahun. Berapa tahun tuh gap dia tuh? Dari umur dia 75 hingga 99. Tapi actually Abraham mengatakan bahwa dia berumur 100 tahun, alright? So there is a gap there. Nah, apa yang Allah bagi tahu kepada Abraham, okay? Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Oh, by the way, nama dia Abram, belum lagi Abraham, belum lagi Tuhan tukar nama dia. Ya. Berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. There's something different dalam perjanjian yang Tuhan bagi dengan Abraham ini. Karena dalam Kejadian pasal 17 ini dia katakan begini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dalam bahasa English, live a blameless life. Maksudnya mesti murni, there's no mistake, tidak bercela. Wow. Tapi dalam pasal yang ke-12 tadi mula-mula bila Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, Tuhan tidak sebut macam ni, ya. You see, dan pada waktu ini juga lah, waktu Abraham berumur 100 tahun, Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai akulah Allah yang Maha Kuasa. Dalam English adalah God Almighty. Dalam bahasa aslinya, bahasa Hebrew adalah El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa bermaksud all sufficient one, yang tidak berkurangan, tidak ada kekurangan. Kau tidak boleh tambah apa-apa lagi karena dia sempurna, perfect. Nah, Allah, kenapa Allah dalam pasal yang ke-17 ini dia bagi tahu kepada Abraham bahwa dia adalah Allah Maha Kuasa dan dia minta Abraham pula untuk kau mesti hidup dengan benar, tidak bercacat celah. Kenapa dalam pasal yang ke-17? Kenapa setelah 15 tahun? Kenapa tidak dalam awal-awal tadi bagi tahu? Because something happened, sesuatu yang terjadi dalam tempo 15 tahun itu, ya. And
untuk memperbaharui perjanjian tersebut, Allah menyuruh Abraham membuat satu perkara. Ya. Dalam pasal yang ke-12, Allah tidak meminta Abraham buat apa-apa. Kau terima saja, ini saya perjanjian kepada engkau. Tetapi dalam pasal yang ke-17, Allah meminta Abraham untuk menyunatkan dirinya sendiri. Abraham harus sunatkan diri sendiri. Wow, macam mau sunat diri sendiri, sakit itu. Dan bukan saja Abraham, tetapi lelaki-lelaki yang lain yang bersama-sama dengan dia, maksud keturunannya. Nah, dan kamu tangkap ini. Perintah untuk bersunat itu Tuhan hanya beri kepada Abraham di pasal yang ke-17. Karena apa? Something happened. Waktu dia berumur 75 tahun hingga 100 tahun, something happened. Ada sesuatu yang Abraham buat sampai Allah beritahu, oke Abraham, saya ini Allah Maha Kuasa, saya ini El Shaddai Abraham, hello. Something, kalau Tuhan harus ingatkan Abraham bahwa dia El Shaddai, there's something yang Abraham sudah lakukan yang membuatkan Tuhan harus mengingatkan dia siapa Tuhan. Dan apalagi, Abraham kali ini kau mesti bersunat. Like what? Apa yang saya buat? Ya, ada yang Abraham lakukan. Ya. Abraham, apa yang berlaku adalah dalam Kejadian pasal yang ke-16, ya. Karena waktu dalam fase yang ke-12 Allah berjanji bahwa dia menjadi keturunan menjadi banyak. Tapi waktu itu Abraham tidak ada anak. Jadi Abraham, bayangkanlah kalau kamu Abraham, tunggu, tidak pun apa-apa. Bini saya pun macam tidak apa-apa pun, tidak pun yang muntah-muntah, morning sickness tidak ada pun gitu. Dan Abraham dan Sarai, pada waktu itu bilang, kenapa tidak kau ambil saja saya punya hamba saya, si Hagar. Ya, kau ambil dia sebagai istri lah. Mana tahu ada anak, nah inilah anak perjanjian. Dalam kata lain, apa yang berlaku dalam tempo Abraham menunggu perjanjian Tuhan daripada Tuhan itu kan, anak itu kan. Dia membantu Tuhan. Tuhan tidak dapat buat apa-apalah. Kami tolong kau Tuhan Kami buat anak sendiri Nah kan ada anak. Wah inilah nih. Akibatnya Allah bilang no. Ismail bukanlah anak perjanjian. Ismail adalah kau punya nafsu sendiri, kau menggunakan kau punya kedagingan sendiri, ya. Konon-kononnya perbuatan kau itu boleh membantu saya. No. Dan kamu tahu akibatnya, ya. Allah bagi tahu dengan Abraham, saya akan memberkati kau dan keturunan kau. Tapi karena kau sudah buat kesalahan ini, kau pandai-pandai, pergi tidur sama si Hagar dan ada Ismail, oleh itu kau harus menyunatkan diri kau sendiri. Ya. Sebab aku akan memang berikan anak untuk kau dan juga Sarai. Bukan dengan perempuan yang lain. Karena Sarai adalah kau punya istri. Dan aku. Jadi, bila kau fikirkan macam ini kan. Tuhan boleh saja kan dia terus bilang, Abraham tidak ikut perjanjian. Kenapa saya cari orang lain? Boleh saja, betul tidak? Betul. Tapi puji Tuhan. Meskipun Abraham melakukan kesilapan, meskipun dia tidak taat kepada Tuhan, Allah tetap setia dengan janjinya. Tapi bagi Abraham, dia harus memikul konsekuensi, akibat daripada keputusannya. Ya, gara-gara Ismail dilahirkan, sampai ke hari ini, abad ke-21, sampai ke hari ini, anak cucu keturunan Ismail berlawan dengan keturunan Abraham, Ishak. Sampai ke hari ini. You know apa yang berlaku di Timur Tengah kan? Betul tidak? You see? Sampai ke hari ini. As the effect of Abraham, coba tolong Tuhan. Tuhan. Apa? Kami tolong kau. You know? Ya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa Tuhan perlu pertolongan kita. Kita tidak berbeza seperti Abraham. In your studies, in your work, in your relationship, kamu tidak sabar-sabar, begitu kan? Bilang apa Tuhan? Saya tahu akan janjimu Tuhan. Saya akan menggenapi janjimu. Wow. Kita bebas melakukan apa yang kita mau. Betul atau tidak? Tapi kita tidak boleh memilih konsekuensi daripada tindakan kita. We can't choose the consequence of our action.
Kamu mau memilih tidak mau pergi ke kelas? Boleh, jangan pergi kelas 1 minggu nih. Boleh, you can do whatever you want to do. Mau bercampur dengan orang yang tidak benar, orang yang jahat? Boleh, go ahead. Mau waste all your money? Go ahead. But you cannot choose the consequences of your action. Ya, ramai orang melanggar perintah Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau dengar cap orang tua, tapi mengharapkan orang lain yang bayar konsekuensi dia. Tunggulah nih, macam mana nih? No, kau yang buat, kau yang harus bayar. Abraham macam mana pun sampai ke hari ini harus menanggung akibatnya. Ya, karena Ishmael. Dalam ayat yang ke-9 hingga 11, Allah bagi tahu kepada Abraham, ya. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Wow, sudah beliau-beliau macam tu umur 100 tahun. Sunat diri sendiri lagi begitu. Mana ada nurse waktu itu, mana ada anesthetic gitu semua. Like wow, bayangkan Abraham, kan ada Lot bersama-sama dengan dia. Ada juga dia punya kerja-kerja hamba-hamba yang lain. Bayangkan Abraham begitu, guys, saya ada buat satu kesilapan sama Tuhan, tapi tidak apa-apa, it's okay. Dia kan memberkati saya, tapi ada tuh. So kamu semua orang yang laki-laki ini semua, kita akan bersunat ramai-ramai, okay? Like, can you imagine that satu hari Abraham bilang, guys, okay, everybody pay attention, ada good news, kita diberkati Tuhan. Oh, tapi kita harus bersunat lebih dulu. What? Ya. Now, here's the thing. Mungkin bagi konteks kita pada hari ini bilang, bersunat, like, kenapa tidak sains saja lah. Mau bersunat lagi punya main. Susah-susah lagi begitu. You know, let me tell you. Kenapa? Apakah signifikannya bersunat ataupun berkatan? Okay. So ada dua hal. Pertama itu sebagai tanda identity physical, a mark of identity. Sebab melalui itu semua lelaki yang bersunat itu sah, dia itu identitinya sebagai keturunan Abraham. Mana-mana mereka pergi, kalau lelaki yang tidak bersunat, sudah tahu ini bukan keturunan Abraham. You know. Dan kata lain, kau boleh tahu kau punya cousin kah, kau punya keturunan begitu kan, kau sudah sunat kah? Bukan, kau bukan cousin saya. To that point. You know what I mean? Alright, ya. And ini juga sebagai tanda identity physical yang mengingatkan Abraham dan semua keturunan dia bahwa bila mereka pergi kencing, mereka tiba di bawah sana, ini dulu kita punya datuk nenek moyang punya nih. Sebagai peringatan bahwa kita ini dahulu kita mendatu nenek moyang kita, pernah buat kesilapan dan pada masa yang sama Tuhan memberkati kita, tapi ini sebagai tanda mengingatkan kita bahwa kita milik Tuhan dan Tuhan memberkati kita. It's a mark, permanent mark. Okay. Dan kepentingan daripada bersunat yang kedua adalah generational continuity, kesinambungan generasi. So sekali lagi, ya, daripada keturunan Abraham ada anaknya Ishak, ya, Abraham, Ishak, lepas tu Yakub ataupun Israel, ya, sampai ke hari ini. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu memang seorang yang berbangsa Yahudi karena dia bersunat. Orang Yahudi memang wajib bersunat. Dan Tuhan menetapkan bahwa setiap orang Yahudi, setiap keturunan Abraham 8 hari harus bersunat. Selepas 8 hari harus bersunat. Ya. Dan Yesus sendiri selepas 8 hari dia bersunat. Ya. Bukan dia sunat di sini lah, ada orang lah kan, mana lah baby 8 hari bersunat sendiri kan. But you understand my point kan begitu kan. Jadi perjanjian ini yang di mana mereka harus bersunat ini ya juga melambang sebagai simbol bahwa Abraham menanggalkan kedagingannya. Ya, kulit katan itu melambangkan kedagingan manusia. Bila dia bersunat itu mengingatkan dia bahwa saya harus meninggalkan kedagingan saya harus berharap kepada Tuhan sahaja. Saya harus berharap kepada Tuhan sahaja. Ya, bukannya bergantung kepada usaha dia, ya, bukannya kepandaiannya, kepintarannya, tapi dia harus bergantung kepada Tuhan. Ya, apa yang Abraham dan Sarai lakukan, instead of trusting God, mereka gunakan cara mereka sendiri. So makanya Allah beritahu Abraham, saya mau kau ingat nih, ingat perjanjian ini sampai bila-bila. Kalau kau punya anak tanya nanti kan, kenapa kami mesti mau kena sunat? Kau cerita mereka pasal kedagingan. Inilah akibatnya.
pandai-pandai mau tolong Tuhan. Pandai-pandai gunakan cara sendiri. Right? Ya. Nanti kita akan revisit this again, okay? Ya. Ya, lepas tu setelah Allah bagi tahu dengan Abraham, kamu harus sunat. Nah, baru Allah bagi tahu kepada Abraham mengenai anak. Tetapi Allah berfirman tidak melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan ini Allah sendiri yang bagi nama kepada Ishak. Bukan Abraham, bukan Sarah fikir, nama apa kita bagi dengan dia? Ya, katankah begitu, sunatkah begitu? Dari sunat itu. No. Allah bagi tahu Abraham, kasih namakan anak kau Ishak. Ya, Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi, bila Allah melakukan hal seperti itu, dia menunjukkan bahwa dia sebenarnya membuat perjanjian dengan Ishak, son of faith. Ya, anak yang lahir karena iman. God is making covenant with Isaac, the son of faith, not Ishmael, son of flesh, anak yang lahir daripada kedagingan. Ya. Now, let me tell you something. Listen to this. Kita boleh melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan, buat perkara, untuk Tuhan ini, kemuliaan Tuhan ini begitu. But if it's birth out of, dilahirkan daripada kedagingan, itu akan pasti di luar daripada covenant Tuhan, berkat Tuhan. That's why I share this just now. Bagi kita orang Sabah Sarawak, maybe it's common for us untuk melihat orang konflik dalam gereja, keluar daripada gereja, buat gereja sendiri. Macam bagus kan? Bergaduh, split, buat gereja sendiri, begitu. Wah, semua, ini gereja juga Bani, untuk Tuhan Bani, begitu. Tetapi intention tidak benar. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan, begitu. You see? Ya. Abraham sama Sarai, niat dia baik. Bilang, Tuhan sudah berjanjikan kita ada anak kan, begitu. Nah, nih Ishmael lah. Tetapi Tuhan bilang, nope, saya buat covenant, perjanjian dengan son of faith, Isaac, not son of flesh, Ishmael. You guys following me? Ya, see? Perjanjian Tuhan dimeteraikan oleh karakternya yang tidak berubah. Dan meskipun kita manusia gagal, tujuan dan janji-janji Tuhan kepada kita akan tetap terjadi tanpa kompromi. In other words, apa yang Tuhan janjikan, dia akan jadikan. Tuhan ini memang dia yang first kasih hashtag, kasih jadi. Itu saja. Kasih jadi aja, kasih jadi. You know? Yeah. I can imagine para malaikat itu kan bila Abraham mengambil Hagar begitu kan, bilang, I can imagine itu malaikat bilang, Tuhan, kau tengok si Abraham, kau tidak stop kah? Astaga, bodoh betul. Tuhan kau stop. Kan kau sudah janji. Tapi Tuhan bilang, nak apa, biar dia belajar begitu daripada itu. Wah, sudah terjadikan. Malaikat mungkin bilang, oke, kita tidak perlu lagi pedulikan si Abraham, dia sudah melanggar perjanjian itu, dan let us go look for someone else. Tuhan, ada siapa-siapa Tuhan yang mau kami jumpa, mau approach, buat perjanjian yang baru? Tuhan bilang, no. Saya janji dengan Abraham, saya akan pasti itu dijadikan. Meskipun apa yang dia lakukan itu sudah salah. That's so powerful tau. So powerful. That's why dalam perkahwinan, I didn't mention it about the first service, but dalam perkahwinan seharusnya menjadi cermin, memantulkan hubungan Tuhan dengan manusia. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Tidak satu pun yang kita lakukan yang membuatkan Tuhan berhenti mengasihi kita, berhenti memberkati kita. In marriage, dalam perkahwinan, for those of kadang banyak dan tidak kamu orang masih bujang lagi kan. Ingat, kalaupun pasangan kamu sudah berhenti mengasihi kamu. Kalau tidak kena sayang, buat apa lagi mau kawin kan? Cerai aja lah. Well, itu cara dunia. Berapa banyak kali kita tidak mengasihi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap memberkati kita. You understand what I mean? You see? Tuhan kita adalah Tuhan yang berpegang kepada janjinya tanpa kompromi. Meskipun kelemahan-kelemahan manusia itu ada. Amen? Nah,
Seterusnya, oke, dia suruh apa? Dalam Kejadian pasal 17 Allah beritahu dengan Abraham bahwa kau akan diberikan dengan anak dan kau harus bersunat. Lepas bersunat, kamu kena sunat ke? Iya. Tapi hey, good news, ada Isaac. Oke lah, boleh lah. Right? So terfikir juga, bilalah itu. Selepas bersunat kah, sebelum bersunat dulu kah? Baru ada Isaac kah? Anyway. Nah, sudah ada Isaac. Dalam Kejadian pasal ke-22, Allah beritahu dengan apa pula? Abraham, saya mau kau serahkan kau punya satu-satunya anak kau, si Ishak. Kau sudah suruh saya sunat? Susah saya mau dapatnya anak, sekarang kamu bagi. Ya, tapi Abraham tidak cakap macam tu. Kerana apa? Dia sudah tahu. Kejadian pasal 17 cukuplah satu kali saja. Bagus ini. Ini Abraham anak yang baik. Kan kita punya bapak mama kita kan suka anak yang sekali cakap dengar, terus buat. Betul tidak? Tidak macam anak kami lah, 2 kali 3 kali baru buat. Abraham, kenapa? Abraham ingat. Dia bilang, saya tidak mau kena sunat lagi ini begitu. Karena dulu gara-gara dia tidak taat kepada Tuhan, kena sunat. Makanya bila Allah bagi tahu, Abraham silakan Isaac. Oh yes, dia tidak lagi tawar-menawar dengan apa dia mau kena sunat Nah, dia tahu, dia faham. Kenapa? Dia bilang, meskipun Ishak adalah satu-satunya anak saya, tapi bila Tuhan yang berjanji itu, dia akan pasti jadikan. Karena dia adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Dia kata yes, dia belajar daripada kesilapannya dahulu. Tapi kita manusia kan, biar di antara kita tidak belajar tahu, betul atau tidak? Balik, nangis jumpa dengan Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ya Tuhan, aku berjanji Tuhan. Lepas itu buat lagi begitu. Tuhan. Nah. You see, meskipun Tuhan adalah Allah, Tuhan yang mengasihi kita, yang mengampuni kita, bila kita selalu hidup dalam seperti itu kan, kita datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Itu tidak memberi kesan kepada Tuhan. Karena kedaulatannya, kekuasaannya itu tetap ada. Itu pasti memberi kesan kepada diri kita sendiri. Itu akan memberi kesan kepada hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Kenapa Anda merasa jauh daripada Tuhan? Kenapa bila Anda berbuat dosa Anda merasa Anda tidak layak? Itu adalah akibat daripada dosa yang Anda lakukan. Ada kesannya dengan hubungan kamu dengan Tuhan. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Abraham immediately bila Allah bagi tahu dengan dia bahwa kau serahkan Ishak. Ya. Mana? Bila? Kasih jadi saja Tuhan. Betul. Ya, dalam ayat 16 hingga 18. Ya, Katanya, aku bersumpah demi diriku. Wow. Allah bersumpah demi namanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, kerana engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat kerana engkau mendengarkan firman-Ku. Wow. Ini bila saat Abraham sudah angkat tu pisau, dia mau tikam sudah begitu. Bukan yang macam Tuhan, 1, 2, tidak. Dia macam yang, let me tell you one thing. The moment Allah bagi tahu dengan Abraham bahawa dia mau Ishak dikorbankan, pada waktu itulah Abraham sudah tahu memang dia committed Ishak pasti mati. Perjalanannya ke pegunungan Moria, ya, ambil masa beberapa hari. Kan masa beberapa hari lagi tuh, kan boleh tawar menawar, macam mana Tuhan, kenapa ini Tuhan. Tapi bagi Abraham, saya sudah taat, Ishak pasti mati, confirm mati. Makanya bila dia mau tikam ini, jadi Allah bilang stop. Hui, makan Ishak, kan imagine that kan? Sudah angkat kayu semua begitu kan? Abraham dia memang sudah dalam kepala dia memang, ini El Shaddai. There must be a reason kenapa Tuhan menyuruh saya mempersembahkan satu-satunya anak saya begitu. Dia taat. Ya, wow. So kita boleh melihat bagaimana Allah meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham. Di sinilah dia katakan bahwa kamu akan diberkati dan kau dan keturunanmu akan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Amen. Nah, ini adalah bagaimana progresnya janji Tuhan kepada Abraham dari Kejadian pasal 12 sehingga Kejadian pasal yang ke-22. Progress. Ya, ada satu hal yang baru Tuhan tunjukkan. Tapi poin dia di sini,
Tuhan tidak pernah stop perjanjiannya. Dia bilang, kau ini ya, tetap biar pula apa-apalah saya tukar orang lah. No, Tuhan tetap setia. Ya, so kita lihat bagaimana Tuhan setia kepada perjanjiannya. Nah, di dalam Kristus kita diberkati untuk memberkati. Pertanyaan dia, bagaimana Tuhan memenuhi perjanjian Abraham ini? Sebab untuk mendapat berkat daripada Tuhan, untuk perjanjian ini untuk terjadi, Abraham dan keturunannya harus melakukan, macam yang saya katakan tadi, disunat dan sebagainya. Betul tidak? Tidak macam mana Tuhan Yesus menggenapi ini. Ya, nah, glad that you ask. Yang pertama, bagaimana? Kita lihat paralel, kesamaan antara Ishak dan juga Yesus. Dan ini caranya bagaimana Tuhan Yesus menggenapi perjanjian Abraham ini. Oke, ya. Yang pertama, bagaimana Abraham menggenapinya? Yang pertama, melalui ketaatan Yesus kepada Bapanya. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-22 tadi itu, ya, bila Allah memerintahkan Abraham untuk menyerahkan Ishak, meskipun Ishak tidak paham situasi apa yang terjadi, Ishak pikul itu kayu sendiri kayu untuk bakar itu sendiri. Naik ke pergunungan Moria. Dan menurut ahli sejarawan, tempat altar dibina itu, tempat di mana Ishak akan dikorbankan itu adalah tempat di mana bait Allah didirikan. Ya, tempat di mana bait Allah pada zaman Daud dan Salomo itu bait Allah itu didirikan. That exact spot. Nah, Ishak voluntarily, tidak ditulis bahwa dia meronta-ronta, terpaksa kena ikat lagi, kena kasih karan lagi. Wah, kau ni, no. Dia voluntarily dengan sukarela, ya, meletakkan dirinya di altar, dia taat kepada Bapanya. Hal yang sama terjadi dengan Yesus dalam Yohanes pasal ke-19 ayat 17, di mana Yesus memikul salibnya sendiri, kayunya. Ishak memikul kayu api, Yesus memikul itu kayu apa? Kayu salib itu sendiri, pergi ke Golgota. Ya, dan dalam ayat yang ke Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 hingga 18, ya, sangat powerful. Tetapi Allah, mana sampai ayat ini? Sambil mengikut salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelum menyebelah Yesus di tengah-tengah. Ya. Yesus taat kepada kehendak Bapanya yang di surga. Sama seperti Ishak taat kepada Bapanya Abraham. Kau harus baring di sini. Ya, dia bilang, "Oke, Daddy." Ya. Wow. Melalui ketaatan dan juga pengorbanan Yesus, Yesus memenuhi, menggenapi perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham itu. Dapat lihat bagaimana Allah memeteraikan perjanjiannya dengan Abraham apabila dia mau menyerahkan Ishak. Karena ketaatannya, Allah bilang, "Woi, kau taat, good. Aku akan pastikan kau punya keturunan itu diberkati." Begitu juga melalui Yesus Kristus, karena Yesus taat, kita diberkati Tuhan. Amen. Ya. So, yang kedua, bagaimana Yesus memenuhi, ya, perjanjian ini? Yang kedua, melalui identitinya sebagai anak tunggal Allah, one and only son, sebagai anak tunggal Allah. Tadi dalam Kejadian pasal 22 tadi kita melihat bagaimana Allah meminta Abraham untuk menyerahkan satu-satunya anaknya, ya, untuk dikorbankan, satu-satunya anaknya. Ishak adalah anak perjanjian, anak yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16 pun kita lihat bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Kamu dapat lihat persamaan antara Ishak dan juga Abraham. Bagaimana Ishak dan Abraham ini, Ishak dan juga Yesus
Bagaimana Yesus sebagai anak tunggal dan Ishak sebagai anak tunggal dipersembahkan. Ya, identiti mereka. Dalam Galatia pasal 3 ayat 16 berkata begini. Ayat 16, Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. What this verse says actually apa? Satu orang. In English use the word seed. Only one seed, bukan seeds. Okay? Bukan plural, bukannya banyak, tapi satu saja. Dan ini berbicara mengenai Yesus. Berbicara mengenai Yesus. Yesus adalah satu-satunya anak, satu-satunya benih ya, keturunan Abraham. Dan melalui itulah kita semua diberkati. Ya. Tempat tengah di sini. Ya, Yesus sebagai satu-satunya anak tunggal Allah. Yang ketiga, bagaimana Yesus memenuhi perjanjian Tuhan dengan Abraham ini, menggenapi ini. Apabila Yesus menjadi korban yang menggantikan, ataupun penggantian. Okay? Substitute of sacrifice. Ya. Sama seperti Ishak dikorbankan. Nah, here's the thing. Beza antara Yesus dan Ishak adalah Ishak tidak mati. Tapi masih ingat tadi saya katakan, bagi Abraham, kejadian pasal 22. Waktu Allah bagi tahu dengan Abraham, saya mau kau serahkan anakmu. That moment, Abraham sudah set dalam kepala dia bahwa memang anak saya mati. There's no other way. Anak saya mati. Jadi bagi Abraham, memang anak dia mati. Ya. Yesus, dia memang benar-benar mati di kayu salib. Ya, dia memang benar-benar mati di kayu salib. Ya. Tuhan bukan saja, Allah membagi satu ekor kambing untuk menggantikan Ishak. Yesus tidak digantikan oleh sesiapa. Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya. Ya. Dalam Yesaya pasal yang 3 ayat 7 katakan, dia dianiaya tapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Ayat yang Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang lalu berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, Yesus menggenapi ya, di dalam perjanjian lama yang harus mati itu adalah Ishak, tetapi Allah berbelas kasihan, Allah bagi seekor kambing. Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak. Nah, ini kambing. Yesus pula apa? Dia adalah satu-satunya domba yang menggantikan kita. Sepatutnya kita yang mati di kayu salib, tapi Allah bilang, no, anakku Yesus yang menjadi korban. Bagaimana Yesus menggenapi perjanjian Abraham ini apabila dia berkorban, menjadi korban yang menggantikan kita. Ingat, untuk perjanjian Tuhan dengan Abraham itu terjadi, Abraham harus menyerahkan Ishak. Betul atau tidak? Dan memang Abraham melakukannya. Satu Tuhan bilang, saya tahu isi hati kau betul-betul mau buat ini begitu. Tapi jangan kau apa-apakan anak kau. Saya tahu kau tunggu sangat-sangat mengasihi saya. Oleh itu saya memberkati kau. Itu yang Allah bagi tahu. Nah, yang keempat, bagaimana Yesus menggenapi adalah apabila dia bangkit pada hari yang ketiga. Wah, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, macam mana pula dengan Ishak? Adakah dia bangkit pada hari ketiga? Tidak. Tapi saya mau kamu baca ini. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 19 berkata begini. Karena ia berpikir bahwa ia ataupun dia, ini berbicara mengenai Abraham. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Waktu Abraham mau menyerahkan Ishak itu, dia sudah tahu dalam kepala dia bahwa Allah berkuasa. Karena dia El Shaddai. Dia sudah tahu bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang. Orang-orang sekalian daripada kalangan orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. In English, dia macam, sini tahu. Saya kata tadi, Abraham memang sudah tahu, dia sudah set dalam kepala dia memang Ishak akan mati. Saya akan mengorbankan Ishak dengan saya akan balik ke rumah. Begitu dengan istri saya bahwa Ishak sudah tidak ada. Dia sudah set dalam kepala dia. Jadi waktu di saat Allah memberhentikan stop Abraham. Dan bagi dia satu kambing untuk menggantikan Abraham. Bagi Abraham itu seolah-olah anaknya bangkit. Are you guys following me?
Alright? Yalah, memang kalau kau sudah set memang habis lah nih, memang mati lah nih begitu. Tapi tidak jadi. Wow, mati hidup kembali rasanya seperti itu. Nah, Yesus dibangkitkan daripada maut pada hari ketiga. Dia dikuburkan pada hari Jumat dan bangkit pada hari ketiga. Dalam kebangkitannya, Yesus bukan saja mengalahkan maut, tetapi dia juga memenuhi perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Bahwa semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Amen. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Melalui kebangkitan Yesus, kita didekatkan, kita disatukan dengan Bapa kita di surga. Makanya kita menerima perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Melalui Yesus Kristus, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Do you love Jesus? Nah, so kamu lihat sebentar tadi saya sudah jelaskan ya mengenai perjanjian Abraham, apa yang Abraham harus lakukan supaya itu perjanjian itu digenapi, supaya itu berkat itu turun. Dan kita melihat bagaimana Yesus menggenapi perjanjian itu. Nah, dan sekarang saya mau kita perhatikan dalam Galatia pasal 3 ayat 7 hingga 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Nah, kita nih hidup dengan iman dalam Yesus. Kita adalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Again, kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena kita beriman, makanya kita juga diberkati bersama-sama dengan Abraham. Haleluya. Haleluya. Makanya di sini Rasul Paulus dalam Galatia ini beritahu bahwa sangat jelas bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham dan keturunannya orang-orang Yahudi, itu juga Tuhan akan janjikan, Tuhan berikan kepada kita semua orang bukan Yahudi. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Dapat tangkap di sini? Melalui Yesus, saya mau kamu tangkap. Melalui Yesus kita menjadi keturunan rohani Abraham. Wow. Ya, kita menjadi keturunan rohani Abraham. Ayat yang kita baca di awal-awal tadi, Galatia pasal yang ketiga itu ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Makanya bila kamu berdoa, jangan berdoa macam pengemis. Jangan berdoa macam anak yatim piatu. Tuhan, kalau kau boleh, kau tolong saya lah Tuhan. Sikit-sikit pun bolehlah Tuhan. Tidak juga banyak saya minta ini. Macam apa saja. Kau keturunan Abraham, bah. Tuhan, terima kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Saya menjadi keturunan Abraham. Tuhan, saya percaya akan berkat-berkat-Mu kau curahkan kepada saya. Wah, macam tu. Alright, jangan pula macam pengemis sama dengan Tuhan. Karena ditulis di sini bahwa kita berhak menerima janji Abraham. Amen. Ya. Nah, bagaimana kamu masih ingat tadi salah satu dalam Kejadian pasal 22 apa salah satu perkara yang Allah minta Abraham dan orang lelaki buat? Bersunat. Nah, Yesus dia orang Yahudi. Dia disunatkan begitu. Dan bagaimana dengan kita? Alamak, macam mana sunat ini? Pastor, betul bukan nih pastor? Melalui Yesus, Yesus berkata bahwa yang sunat secara fisikal ini itu hanya ketetapan agama, ketetapan orang Yahudi. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah dia reinstitute yaitu sunat secara rohani, spiritual circumcision. Ya. Dalam Roma pasal 2 ayat 28, saya mau baca ini, Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Maksudnya karena Yahudi berbicara mengenai keturunan Abraham. Dapat tangkap di sini? Ya. Kalau orang bilang, kau ini orang Yahudi, itu kita harus paham. Ini keturunan Abraham, Jadi Paulus berkata, Yahudi bukanlah orang yang dilahirkan Yahudi. Jadi Yahudi bukanlah juga orang yang disebut sunat. Oh, kau sudah sunat, kau bersunat, memang kau orang Yahudi. No. Tetapi ini yang Paulus katakan. Orang Yahudi sejati adalah yang tidak nampak keyahudiannya
Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. So maksudnya, ingat, Yahudi ini berbicara mengenai keturunan Abraham. Paulus katakan, Yahudi bukan berbicara mengenai sunatkah. No, Yahudi itu berbicara bahwa kamu bukan lihat daripada kamu punya IC, kamu punya pasport, nama kau, keturunan kau. No, itu dilihat daripada kau punya hati. Adakah hatimu sudah bersunat atau tidak? Wah, hati bersunat. Macam mana kita mau kasih sunat hati begitu? Wow, Tuhan, apa nih? Ya. So I know you will ask this, but let me explain this. Two things. Ya. Jadi ingat, bersunat secara fisikal itu sebagai tanda yang menunjukkan bahwa wow, kau keturunan Abraham. Kau umat perjanjian. Nah, sekarang kita puji Tuhan, tidak perlu bersunat. Oh, haleluya. Tapi ingat, bukannya sunat secara fisikal, tapi sunat di dalam hati kita. Apakah? Bagaimana kita tahu bahwa seorang itu bersunat secara dalam hati? Hati yang bersunat adalah yang pertama hati yang mengabdi kepada Tuhan saja. Devoted to God. Mengabdi kepada Tuhan. Kamu boleh baca dalam Ulangan pasal 30 ayat 6 mengatakan bahwa Allah akan menyunatkan ke kita punya hati ya dan keturunan. Allah bagi tahu kepada Musa supaya umat pilihan Tuhan ini boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ya, kita tahu bahwa kita orang yang bersunat dalam hati kita apabila kita mengabdi kepada Tuhan saja. Ya. Orang yang mengabdi kepada Tuhan, yang bersunat dalam hatinya sudah disunatkan. Ya. Ingat, saya katakan tadi, saya kasih ingat lagi, bersunat itu maksudnya kita membuang kedagingan kita. Jadi orang yang sudah disunat dalam hatinya akan mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. That's why waktu saya buat PMC, saya selalu bagi tahu pasangan yang akan berkahwin, saya kata, you must love Jesus more than you love your wife. You must love Jesus more than you love your husband. Yesus mesti nomor 1, kau punya spouse nomor 2. Tidak boleh sama-sama rata bani Tuhan. No. Bersunat dalam hati, mengabdikan kepada Tuhan juga bermaksud bahwa kita mengutamakan Tuhan lebih daripada pekerjaan kita, lebih daripada hobi kita, lebih daripada pelajaran kita, lebih daripada cita-cita kita. Ya, ada kita punya nurse, ada di sini nurse. Mana yang nurse yang ni Ezra ni? First service kasihkan service. Mana mereka? Ada di sini kan orang nurse tu? Tidak ada kah begitu? Oh, mereka berkhidmat untuk negara. Okay, anyway. Ya. Ada kita punya dancers, saya masih ingat mereka nurse kan, jadi ada satu kali mereka kerja shift malam tau. Jadi maksudnya mereka habis shift mereka pukul 7 pagi, hari Minggu 7 pagi. Terus datang pergi gereja, macam zombie. Belum lagi tidur tau, the whole night kerjakan. Saya bilang, kamu tidak penat kah? Biasa ni pastor, nantilah pulang rumah nanti tidur. They sacrifice, dorang punya comfort, mereka mengorbankan masa tidur mereka untuk berada di gereja. Bahkan ada yang melayani juga. Saya tahu dalam hati mereka sudah disunatkan. Daripada itu tandanya. Ada student kita, sama our leaders. I'm so proud of our leaders. Mereka balik awal ke sini, although cuti mereka ada 1 minggu, 2 minggu lebih. Tapi ada yang datang awal supaya mereka boleh join camp, prepare for ministry dan sebagainya. I was like, wow. Kau punya kasih kepada rumah Tuhan. Man, kau sudah bersunat ini. Kau sudah bersunat. Yes, itu tandanya. Karena kau mengutamakan Tuhan lebih daripada kau punya diri sendiri. Ada amen? Ya. Bahkan ada orang yang sanggup berkorban memberi kepada Tuhan dalam persembahan persepuluhan mereka. Walaupun mereka, kalau saya tidak bagi, saya tidak cukup ini. Tapi mereka bagi saja. Itu tandanya hati mereka sudah disunatkan. Mereka mengutamakan Tuhan. And some of you, puji Tuhan kamu ada di sini karena kamu sudah cancel kamu punya plan sama kawan kamu. To be in church. Itu tandanya kamu sudah bersunat. Yes, kamu mengutamakan Tuhan. Right? Yang kedua, tanda orang yang hatinya sudah bersunat itu adalah mereka taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Ya, dalam Kolose pasal 2 ayat 10 hingga 11. Ya. Taat kepada Tuhan.
Hati yang bersunat adalah tanda bahwa seorang itu sungguh-sungguh mentaati Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Jangan jadi seperti saya dahulu. Saya dahulu banyak bergantung kepada apa yang saya lihat. Kalau orang itu selalu sibuk-sibuk pelayanan, menangis-nangis, kamu nyanyi mesti menangis, suara mesti kuat. Wah, ini mengasihi Tuhan ini. Bukan maksudnya itu salah, tapi saya pikir, ini lagi mengasihi Tuhan. Nah, tahu-tahu orang seperti itu meninggalkan Tuhan pula, convert pula, tinggalkan iman mereka. Saya ingat kau sibuk pelayanan macam ini mengasihi Tuhan. No. Hati mereka belum bersunat, tapi dari luaran orang ingat, wow, betul-betul bertobat. You see? I learned that bagaimana kita tahu bahwa orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Apabila kamu melihat bagaimana dia go through semua cabaran-cabaran dalam kehidupan dia. He go through that. Ya, dibuang kerja kah, kehilangan kawan kah, diputuskan pacar kah, begitu. Tetap juga dia mengasihi Tuhan. Ya, diputuskan pacar kan. Of course karena pacarnya bukan orang yang kenal Tuhan. Oh, saya bilang, wah, kau memang sudah kena sunat ini begitu. Yes. Really. Karena kita tahu, meskipun dunia menolak kita, Tuhan kita itu adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah berkekurangan. Ada amin? Ya. Nah, melalui Yesus kita menjadi keturunan Abraham. Yang kedua, this one. Hati yang bersunat ditandai dengan ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Yang mengalir, saya translate sampai Google. Dari kehidupan batin yang berubah. Cikgu BM saya mesti kecewa dengan saya. Anyway, alright, you understand like that, right? Yeah. How do you know a person is circumcised in their heart through dia hidup mereka? Okay, right. Yang kedua, melalui Yesus kita menerima harta warisan kita. Ingat, kita pertama jadi keturunan Abraham, barulah kita menerima harta warisan kita. Seperti yang saya katakan sebentar tadi gitu. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dia menggenapi segala janji-janji Tuhan kepada Abraham. Dan oleh karena itu, dia membuka jalan bagi kita untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita boleh memanggil Tuhan sebagai Aba, Bapa. Ya. Nah, original promise ataupun perjanjian yang original kepada Tuhan kepada Abraham adalah tanah Kanaan. Di mana tempat mereka bangsa Yahudi, orang Israel tinggal sekarang ini, di tanah Kanaan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita akan pindah pergi ke sana? No. Yesus, ya, dia menjanjikan sesuatu yang lebih lagi daripada tanah. Kamu tahu apa? Kau ada tanah tapi kau akan mati juga kan? Semua manusia akan mati juga kan? Yesus bilang macam ni, no, I'm not going to give you like land. Saya berikan sesuatu yang lebih bernilai, yang bersifat kekal. Kehidupan yang kekal. Syurga. Makanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus bilang, aku berikan kau tanah Kanaan yang tidak akan dirampas daripada engkau, yang tidak akan diambil daripada engkau. Yang selama-lamanya kau boleh tinggal di sana. Syurga. Hidup yang kekal. Ya, apa guna ada tanah yang besar, ada tanah yang banyak. Ya, tapi kalau kita tidak memiliki hidup yang kekal. Amen. Haleluya. Nah, yang terakhir melalui Yesus kita diberkati untuk memberkati. Nah, ini dia. Diberkati untuk memberkati. Yes, pastor. Ya. Up to this point, kamu tahu bahwa sebagai pengikut Yesus, kita menjadi sebahagian daripada perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Ya. Nah, apakah perkara yang kita bagikan kepada orang lain? Ingat dahulu saya berfikir bahwa kalau saya ada uang lebih, baru saya boleh berkati orang. No. You see ya, saya sudah berjumpa dengan ramai orang yang kaya, banyak uang, tapi mereka dalam hati mereka kosong. Nah, karena kita berpikir kalau orang ada banyak uang, diberkati selesai hidupnya. No, not necessary. Saya pernah temukan orang yang sihat, tapi hidupnya ada kekosongan. Ya. So, apakah berkat yang kita mau bagi?
Kalau misalnya macam mana mau memberkati orang yang kaya? Macam mana kita mau memberkati orang-orang yang jutawan di negara kita? Apa? Saya mau bagi. Sayang minta dong duit begitu. Apa? No. Let me tell you this. Okay? Ya, it goes beyond money, goes beyond harta. Okay? Yang pertama, apa yang kita dapat bagikan? Ya, yang pertama iman dan kasih, faith and love. Ya, bagaimana kita mau mengungsikan berkat ini? Karena kita hidup dengan iman. Kita tidak tahu apa yang berlaku dengan kehidupan kita besok, minggu hadapan, bulan hadapan, betul atau tidak. Tapi kita tahu bahwa harapan kita dalam Tuhan, karena Tuhan yang memegang kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir. Kita ada iman. Dan ini yang kita mau berkati orang-orang yang tidak ada iman. Matilah aku nih, kalau aku gagal habislah aku nih, hampir. Semualah, like I know. Jangan khawatir, Tuhan Yesus ada. Ya. Kamu orang yang pernah melalui kegagalan, in your studies kah, pekerjaan kah, hubungan begitu kan, you know that. Pada hari ini kamu masih hidup karena apa? Kasih karunia Tuhan. So, gagal, learn lah. Tapi ada orang tidak berterima itu. Karena dia beriman kepada diri dia sendiri. Saya tidak boleh gagal, tidak boleh nih begitu. Wah, kesian kau ini. Sini, saya mau beritahu dengan kau. Kenapa saya boleh tenang, relax saja gitu. Ya. Kasih. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kasih yang ada di dunia ini adalah kasih yang berat sebelah, kasih yang berpusat kepada diri sendiri. Kasih ini berbicara mengenai kasih agape, unconditional love yang kita terima daripada Tuhan. Dan ini sesuatu yang sebagai orang percaya kita boleh mengerti. Tapi dunia tidak tahu. Ya. Dan inilah berkat yang kita membagikan kepada orang lain. Untuk mengasihi orang-orang yang sama bangsa, yang kita suka, itu senang. Dunia pun boleh buat. Tapi kita diberkati Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Makanya kita tahu bahwa Allah mengasihi saya walaupun saya bukan orang Yahudi. Saya tetap menerima janji Tuhan. Saya mau bagikan itu kepada orang lain. Saya mau mereka tahu bahwa dalam diri saya ada kasih agape, kasih yang tidak ada syarat. Dan saya mau mereka terima itu. Some people wants to get to know you sebab mereka mau sesuatu daripada engkau. Ada syarat. Kalau kamu tidak berikan apa yang mereka mau, tidak lagi hubungan, there's no relationship, no love. Imagine hidup seperti itu, stress ya. Makanya kita harus bagikan iman dan kasih kita ini kepada orang di sekitar kita yang memerlukan. Mungkin kamu punya housemate, mungkin ahli keluarga kamu. Mungkin your boss. Kan saya percaya ada bos kamu ini kan macam no life at all, kerja saja begitu. Jangan-jangan nanti kalau dia meninggal pun laptop dia pun ada juga dalam kuburan. Last email. They need to have that peace, that kasih begitu bahwa yang beritahu kepada mereka bahwa apapun performance mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka. They need to know that. Ya. Dan kita ada itu. Itu yang kita harus bagi. Itu berkat yang kita harus bagi. Yang kedua, apakah berkat yang kita mau berikan kepada dunia? Pengampunan dan juga perdamaian. Ya. Kita diajar Tuhan untuk mengampuni. Mengampuni itu bukan pilihan. Mengampuni itu wajib. Salah satu tanda bahwa kita adalah murid Yesus adalah kita akan mengampuni. So it's very easy. The equation is easy. Kamu tidak mengampuni, kamu bukan murid Yesus. Kamu mengampuni, kamu murid Yesus. That's it. Tapi sakit lah pastor, sakit betul. Yes, of course lah sakit lah begitu. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengampuni kita. Siapalah kita mau mengatakan bahwa saya tidak mau mengampuni dia. But that's one thing. Kamu mungkin berkatakan bahwa pastor saya memang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya ampuni dia. I forgive my parents, I forgive my friends. Tapi pastor tolong doakan saya. And ini real life, okay? Orang pernah jumpa dengan saya. Saya masih belum dapat mengampuni diri saya sendiri. But let me tell you one thing. Jika Anda berkata bahwa Anda tidak dapat mengampuni diri Anda sendiri, bermaksud Anda berkata bahwa Tuhan, kau punya pengampunan itu kurang sakti. Untuk orang lain ya, untuk saya sendiri, no, so I can't forgive myself.
Untuk Anda berkata bahwa I can't forgive myself for my mistakes, for my past sins, apapun yang saya lakukan dulu, Pastor, saya dapat mengampuni diri saya. Itu menunjukkan bahwa Anda mengatakan bahwa Anda lebih berkuasa daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia mengasihi kita, meskipun dosa kita merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dia bilang, no. Semua memang diampuni, tapi saya tidak dapat. Itu menunjukkan bahwa kamu mengatakan pada Tuhan, aku punya dosa lebih besar daripada kau, Tuhan. Be careful with that. Ya. Dalam film-film drama, sinetron, ataupun cerita-cerita K-drama, kan ada, saya pernah satu kali dengar, saya ketawa lagi begitu, I forgot exactly, I don't know, because I don't watch that kind of thing, kan? Karena saya di rumah saya baca firman Tuhan, saya berdoa sejak untuk kamu orang. No lah, just kidding lah, no. No. But I happen to I think, okay, film drama Melayu, sinetron itu biasa, yang Korean. But I was surprised, I was shocked, what? Korean punya drama. So dia kata macam ni, something like this lah, I don't know exactly the script lah. Dalam bahasa Korea lah, tapi ada subtitle kan. Dia kata macam ni, yes, wah, itu laki tengok tu perempuan. Wah, perempuan tengok laki kah begitu. Katalah kan, laki Korea mesti pandai menangis punya. Kau handsome dan pandai menangis. Dia pegang tangan dia, saya sudah mengampuni kau lama sudah, sini. Tapi saya tidak dapat mengampuni diri saya sendiri. Saya tidak dapat mengampuni diri saya sendiri karena saya sudah mencintai kau, sangat mencintai kau. Wah, cia. What? I was like, waktu itu saya tidak tengok. I think saya in the living room kah begitu. I was like, what? Saya tidak mengampuni saya karena saya sangat mengasihi kau. Why do I do this? Kenapa saya jatuh cinta dengan kau? Wow, itu perempuan pun Okay, lelaki, don't use that script, okay? Tidak boleh pakai sudah, alright? Okay, jemaat-jemaat SMB Live tahu sudah. Ini pasti Baginda begitu hari itu kan. Okay. You see, be careful with that. Bila Anda mengatakan bahwa, Tuhan tidak boleh mengampuni saya, be careful with that. Tuhan mengampuni kita dan ini hal yang kita harus bagikan kepada orang sekitar kita. Dan lastly, apakah berkat yang kita mau berikan kepada orang adalah sukacita dan juga community. Ada masalah, kita sebagai orang percaya, ada masalah pun tetap bersukacita. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amen? Ya, kereta rosak pun bersukacita. Tayar pancit, tidak tahu tukar, bersukacita begitu. Karena ada orang akan datang, betul. Don't be afraid. Tiba-tiba macam ni pun kau boleh happy. No need to panic. Tuhan menyediakan. Community, you see, I heard a lot of testimony from our church. Bagaimana community, life group, they're there for guys. Kalau kamu punya life group leaders, paling baik tanya dengan kamu pergi kah join huddle kah begitu. Mereka bagi kamu kesempatan untuk mengalami berkat Tuhan itu melalui community. Jangan bilang, menyebok sejak dia ni, sibuk-sibuk apa engkau ni, jaga tepi kain orang ke begitu. Jumpa hari Minggu je lah. Gitu. No, they want to share that blessing, being in a part of community. Amen? Saya percaya kamu yang berada dalam life group, kamu diberkati oleh community kamu. Amen? Bahkan in life group kita ada sejarah, ada rekod mengatakan bahwa mereka bertemu dengan teman hidup mereka di dalam life group. Come on. Ya. Karena sel group mereka juga lah. Gitu. But yes, that's true. So ini adalah berkat yang orang di luar sana harus alami. Bilang, kenapa kamu orang Kristen tidak juga kaya tapi kamu happy juga? Sukacita karena kita tahu dalam apapun keadaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada amin? Tengok orang-orang di kampung, relax saja pun. Ya. Tidak Netflix, tidak lain pun, tidak stres. Relax saja. Kita ini baru dari 5G, 4G itu stres. 4G? Mana tu 5G tadi? Begitu stres. Ya, tidak kena like kita punya post pun stres begitu. Tengok orang di kampung begitu, relax ya. Wah, sukacita. Tenang. Community. So this is something yang berkat yang kita bagi kepada orang. Okay? So let me close this part. So from now onwards, I want you to think about this. Bila berkata mengenai kita diberkati untuk memberkati, don't just think, saya ada duit lah, saya sebelum berkati. No, think about these three things. Kita memiliki iman dalam Kristus, iman yang tidak pernah goyang karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita mengalami kasih Tuhan dan ini something yang kita boleh bagikan kepada orang lain. Amen. Ya, bukan kasih daripada dunia ini. Kita ada terima pengampunan dan juga kita didamaikan, hubungan kita didamaikan dengan Tuhan. Ya, agama lain mereka berusaha untuk buat kebaikan-kebaikan dengan harap-harap
cepatlah begitu diampuni. Kita tidak perlu buat melakukan itu karena kita tahu melalui Yesus Kristus hubungan kita didamaikan dengan Tuhan, kita punya tempat di dalam kerajaan surga. Dan lastly, sukacita dan community itu, ini kita membagikan pada mereka. Real authentic community. Ya, real authentic community. Amen. Ya. Berkat daripada Tuhan ini selalu menyusuli ketaatan kita. Kamu lihat tadi bagaimana Allah memberkati Abraham setelah dia taat melakukan perintahnya. Dalam kehidupan kamu, mau berkat? Mau berkat? Aku diberkati. Wah, jangan hanya nyanyi lagu lah. Ya, nyanyi lagu. I mean, just okay. Nyanyi lagu okay. Tapi betul-betul melakukannya lah. Taat kepada Tuhan. Ya. Amen. Now, I'm going to end with this. Can I have the worship team? So, mana sudah kawan-kawan saya, orang-orang yang disendakan? Ada yang dari sendakan kah? Oh, disendakan kau itu. Sendakan. Nah, okay. Yang dari Tawau, ada yang dari Tawau. Di Sempurna ada sini. Tidak. Oh, tidak ada. Belum datang lagi. Okay. Sorry. Because I'm going to talk my experience. Saya dibesarkan di Sandakan Sabah. Alright. Walaupun saya orang Sarawak, tapi saya membesar di Sandakan Sabah. So, ini dari internet. Saya Google semua semua cari. Sebab, ya. Ini orang Toraja. Orang Toraja. Okay. Kamu pernah dengar suku Toraja? Pernah? Okay. Di gereja kita ada orang Toraja. Alright. So, saya dibesarkan di Sandakan dan kawan-kawan saya orang Toraja. Saya coba cari gambar, tidak ada. Dulu-dulu mana ada Facebook, Instagram dan sebagainya. So, gambar-gambar yang ada pun gambar hard copy itulah. Tapi itu pun dalam album di kampung. So, saya cari-cari tidak dapat. You know? Adalah gereja Toraja di Kuala Lumpur. Ada, tapi muka-muka orang nanti saya tidak mau. Nanti masuk ke dalam internet somehow. So anyway, di Sandakan ini saya membesar dikelilingi oleh orang Toraja. One thing about orang Toraja ini, dia orang yang sangat generous, bermurah hati. Now, in the 80s, 80-an, 90-an, saya melihat bagaimana mereka setia melayani Tuhan. Mereka bukan orang kaya tau. Most of them tidak ada dokumen sah. Okay, kalau kamu orang di Sabah tu biasalah tahu kan, ada polis ini, ada checking ini, checking. You know, maksudnya ada immigration pergi check begitu. Alright, so they got nervous begitu. Sebab dong tidak dokumen yang sah. Kawan saya dilahirkan di Malaysia, di Sandakan gitu, you know. So tapi they still don't have the document. Now I know mereka punya life simple, but they are so devoted to God. Ya, kalau mau pergi ke gereja sama ada naik public transport, bus kah, taxi ataupun jalan kaki saja. Dan pekerjaan utama mereka, most of them adalah sama ada tukang buat rumah, yang wanita kebanyakannya kebun sayur. Ya, kebun sayur. Ada pak tanah-tanah ini boleh kena buat kan? Oke, yalah gitu, you know. Ya, kebun sayur. So they're very humble, very generous. How do I know that they're very generous? You know, my dad yang begitu dengan saya. Meskipun mereka bukanlah orang yang berharta dan sebagainya, mereka setia dalam pemberian mereka, persembahan, persepuluhan mereka. Saya ingat there's one time, ini auntie, okay? Kami panggil dia tante. Wah, orang bilang, tante. Okay, auntie lah tu nama panggilan dia. So, this auntie datang ke gereja, wah, kamu pernah nampak kah yang orang balance atau ada tu besin, ada sayur-sayur di atas kepada jalan macam di jalan. Balance tu kan? Jalan. Tu dia pada saya, boy, mana mamamu? Gitu, dia panggil saya, okay? Mana mamamu? Ya. So, I was like, wow, ada di atas. Okay. Sebab apa? Dia mau bagi itu sayur kepada mama saya. Alright? They're very generous. There's one time auntie yang sama, waktu gereja mau pungut dana for something, I forgot what. Dia bawa sayur juga. Untuk Tuhan. Because dia tidak cash. Tidak cash. But dia rasa sayur, dia bagi untuk Tuhan. Gitu. Ya. Anything for God, dia will give all out. You know, I remember one time I went to my friend's house. Ya. Waktu itu saya tidak tahu ini adalah kawasan setinggan. Bagi saya rumah lah. Oke, rumah kayu. Wah, best lah gitu. Ya, rumah kayu dan waktu kamu makan-makan begitu ada ikan, peluk. Entah ikan apa tuh, senang. Ya, pitandas pun kamu nampak juga. Like, wow, oke, air bawah. So, I went to my friend's house. Oke, mereka di sana. And then I know, rumah sangat simple, tidak ada yang, very simple. Mama kawan saya invite saya to have lunch with them. Ikan goreng, sama sayur yang daripada kebun mereka, dan nasi yang banyak. Nasi mesti ada banyak. Lepas kalau orang Toraja mereka suka makan yang lada, cili, pedas tu. Bukan potong-potong, campur limau, tiada.
Satu biji itu. Ada berapa orang? Saya tengok, berapa orang pula, berapa biji itu ada. And very simple. But you know what? That time, wow, I feel like macam, wah, with the hospitality, mama dia, kawan saya, they just simple, that's it. I enjoy. Sampai hari ini itu ikan, kalau mama saya goreng, saya ingat itu mesti ikan disandakan. Ikan apa itu? Macam sardines itu ikan basung. Oke, orang Sabah ikan basung gitu. That thing kan? Itu tahu, sampai hari ini. Kalau saya makan tuh ikan, saya ingat kawan saya ingat sandakan, saya ingat orang Toraja. Very simple life. You see, I learned that they understand what does it mean by blessed to become a blessing. Bukan karena mereka ada banyak harta dan sebagainya. No. They know that it is their calling to share God's goodness kepada orang-orang di sekitar mereka. Jangan tunggu sampai kamu ada banyak duit kah baru mau memberkati orang. No. Jangan tunggu kamu sampai ada kerja bagus kah baru kamu memberkati orang. No. Even as students, you be a blessing to the people around you. You be the blessings to the family. Amen? Amen as students. Kamu yang masih bujang, kamu boleh menjadi berkat kepada orang yang berkahwin yang ada anak juga. Yes, that's it. Betul. Right? So let's bow our head right now. Kita tunduk kepala. You know, mungkin ada di antara kita pada hari ini. Kita bertahan-tahan, we are holding back, kita berpikir bahwa Tuhan saya tidak layak, siapalah saya ini mau tolong orang, siapalah saya ini mau memberkati orang, siapalah saya ini dan sebagainya. You can use whatever excuse, you know. But let me tell you, jika kau melihat diri kamu sendiri, melihat ke dalam, memang kita tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita melihat kepada Yesus, Tuhan yang menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Wow, you know that you are rich, engkau kaya dalam segala sesuatu. Makanya kita dipanggil untuk memberkati. So jangan takut, jangan tahan. Hidupan kamu adalah untuk menjadi berkat kepada orang lain. Kamu mungkin tidak berkhotbah, kamu mungkin tidak pandai berkongsi firman Tuhan seperti orang lain. But you know what, remember that. Melalui kasihmu, melalui iman pengharapanmu, melalui sukacita yang ada dalam diri kamu, melalui persekutuan, fellowship yang ada, kamu boleh gunakan itu untuk memberkati orang sekitar kamu. Amen. Haleluya. Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Amen.